Siapa sih yang nggak kenal namanya BBA? Si lumut yang menyebalkan ini warnanya udah jelek dan juga suka nempel di tanaman, batu, dan kayu-kayuan. Siapa yang nggak benci dengan lumut yang satu ini? Cara melepaskannya juga susah lagi. Nah, untuk itu gua bakal bahas cara menghajar BBA dengan vaksin utamanya. Mari kita simak. Halo guys, kembali lagi di channel Aqua Project. Hari ini kita mau membahas topik kita BBA atau Blackbeard Algae atau Black Grass Algae. Nah, teman-teman udah tau lah, ini adalah lumut yang paling kita musuhi dan juga paling kita takuti, terutama yang baru setting aquascape ya. Nah, itu jadi adalah hal yang wajar terjadi di akuarium teman-teman apabila akuarium itu masih menginjak masa transisi ya, belum mature. Nah, itu yang terjadi karena banyak sekali nutrisi atau apa yang belum bisa diserap bakteri dan juga tanaman, makanya dia terserap oleh si alga. Oke, nggak hanya BBA aja sebenarnya, ada alga-alga lain seperti diatom, air algae dan sebagainya. Nah, tapi yang paling menyebalkan itu adalah Blackbeard Algae. Dia ini semacam lumut yang menempel di tanaman, terutama tanaman-tanaman yang sekelas anubias, buce, bolbitis. Kadang-kadang juga ada di carpet plant kayak glosso, monte atau guba. Itu jarang sih case-nya, tapi tetap ada dalam kondisi jumlah kecil. Nah, dia ini sangat senang sekali di daun-daun yang tanaman yang sepertinya slow growth ya, kayak tadi anubias dan buce. Tapi juga dia suka sekali tumbuh di tanaman-tanaman yang daunnya udah mulai tua. Nah, cara lebih baik untuk mengatasi BBA adalah beberapa hal. Terutama kita harus mengerti dulu kenapa BBA itu ada. Nah, itu yang harus diketahui teman-teman. BBA ini tadinya seperti yang gue bilang terbentuk karena akuarium itu belum menginjak umur mature. Nah, disitulah terjadi adanya aktivitas peningkatan alga. Alga itu tumbuh dengan baiknya di waktu-waktu tersebut. Cara menghilangkannya nggak susah kok sebenarnya. Tapi kita kadang-kala sering stres karena di waktu yang kurang tepat ya kita enjoynya. Nah, aquascape ini sebenarnya nggak boleh dibawa buru-buru karena nanti hasilnya juga amburadul. Oke, pertama ada cara yang safe buat teman-teman tapi lumayan costly ya yang satu ini. Nah, introduksi ikan pemakan alga seperti SAE. Oke, SAE atau Crosshalus oblongus atau Crosshalus siamensis. Nah, kalian bisa ambil lah kalau kalian mau BAE atau SAE ya. Sama-sama aja ikan keluarga Cyprinid yang deman sekali mengobrak-abrik si lumut. Oke, untuk akuarium teman-teman diperhatikan juga ukurannya. SAE ini bisa tumbuh dengan cepat loh. Jadi ikan ini bisa besar juga gitu. Bukan berarti ikan SAE ini akan kecil seperti Otosynchus melulu. Nah, ikan ini akan besar, kurang lebih terakhir paling besar yang pernah gue lihat adalah 10 cm ya, 10 cm ke atas gitu. Nah, itu termasuk ikan yang besar ya di akuarium nano. Makanya amat disarankan untuk teman-teman mencari ikan SAE yang masih berukuran kecil, kalau bisa masih ukuran baby ya. SAE ini harganya lumayan mahal sekarang karena ikan ini jarang sekali didapat ya. Ini ikannya terakhir gua dapat itu 35.000 per ekor. Nah, untungnya sih seller itu kasih tahu kalau ini ikan masih ukuran kecil baby. Nah, jadi dia masih mulutnya gatel untuk ngobrak-ngabrik si alga gitu. SAE ini sayangnya kalau dia udah besar agak-agak males ikannya gitu. Cuma kalau lagi kecilnya, wah kerjanya luar biasa banget. Akuarium kalian dijamin bebas alga. Tapi kembali lagi jumlahnya harus diperhitungkan. Kalau kalian punya akuarium yang cukup besar, bolehlah
5-6 ekor kalian pelihara gitu. Kalau akuarium kecil kayak nano ini mungkin 1 ekor aja cukup gitu. Kedua, nah bang, gua nggak punya budget nih buat beli ikan SAE karena mahal banget. Nah kebanyakan di pasaran tuh yang gua ketemu SAE malah CAE, betul kan? Sekarang banyak kan orang nganggap CAE dan SAE itu sama, sebenarnya salah. CAE itu Chinese alligator, SAE itu Siamese alligator ya. Nah ini berdua beda dari bentuk mulutnya, oke? Nah yang CAE ini mirip pleko, yang Chinese alligator ini mirip pleko mulutnya. Dan gua nggak kurang rekomen buat temen-temen ngambil CAE karena ikan ini dari kecilnya aja barbar, suka ngobrak-ngabrik aquascape ya. Berenangnya tuh gesit banget, susah buat ditangkap. Nah SAE ini mulutnya mirip ikan siprinid atau keluarga ikan mas gitu ya, tawes atau gimana, barbir ya. Lebih tepatnya kalau teman-teman pernah lihat red tail shark itu keluarga terdekat dari SAE. Jadi kalau teman-teman mau tahu SAE itu seperti apa, SAE itu kurang lebih bentuknya sama dengan si red tail shark. Oke, bang, gua nggak punya budget buat si SAE. Oke, no problem. Kalian bisa pakai ikan molly. Nah, kebetulan di sini gue pakai 2 silver molly di sini buat bantu makan alga. Ya, ikan ini agak sepertinya kayak tidak pernah diperlihatkan ya sisi makan alganya, karena lebih banyak diperlihatkan sisi beranaknya dan sisi menghiasi akuariumnya. Sebenarnya ikan ini punya efek lain loh. Kalau kalian bisa menggunakan ikan molly sebagai ikan pemakan alga, dia juga suka banget ngobrak-ngabrik si BBA. Oke? Jadi kalian bisa pakai terutama si black molly ya. Black molly itu bener-bener mantapnya kalau mengajar BBA. Kalian bisa pakai molly apa aja. Kalau platy bang, kalau platy sih gue nggak tahu ya. Dia milik molly, cuma kalau di artikel gue yang gue baca ya molly gitu. Kalau bisa dapat black molly deh gitu. Karena black molly itu terkenal banget ngajarnya. Gue pernah pakai juga sewaktu gue masih punya tank di Australia. Pas gue masih masa kuliah, itu lumut BBA-nya banyak. Gue nggak ada budget untuk beli SAE, jadi gue beli aja black molly dan mereka bener ajar habis gitu. Oke, jadi jangan tutup mata untuk si ikan yang satu ini. Ikan satu ini juga bisa dipakai. Nah, yang mungkin teman-teman anggap ini mah ikan ya murahan, murahan sih murahan, tapi ada gunanya juga, ternyata bisa membasmi BBA gitu. Oke, selanjutnya ada cara yang lebih sadis gak? Atau misalnya lebih kebut dikit lah, karena kan kalau ikan makan kan agak lama liatnya. Oke, cara kedua gua anjurin sih pakai karbon cair. Gua di sini ada 2 merek ya. Gue nggak endorse dua-duanya, cuma ini yang gue pakai dan yang gue pernah tahu gitu. Yang pertama adalah liquid carbon. Ini yang high concentration dari Aquariset Aquajaya. Kalian bisa cari di Aquajaya atau di Tokopedia atau di mana banyak ya yang jual. Kalian pilih yang high concentration karena karbonnya banyak. Ini kalau yang low concentration kalian harus dosisnya banyak banget buat buat bisa mengalahkan si alga gitu loh. Kalau yang high concentration kalian nggak perlu banyak nyemprotnya gitu. Jadi cerotnya tuh cuma kalau untuk akuarium nano ini ya 3-4 kali cerot lah, 1, 2, 3, 4 udah, itu sehari aja. Nah untuk cara lebih sadisnya, gua pakai namanya Azu Carbon Plus. Sekali lagi gue gak endorse merek ini, cuma ini gue berdasarkan apa yang gue pakai. Nah ini adalah high concentration organic carbon juga. Cara pengaplikasiannya sama, tapi ini karena karbonnya sangat keras, direkomendasikan per tetes aja. Jadi kalau teman-teman punya akuarium kayak gini 2 tetes aja kali ya, gak usah sampai banyak gitu. Karena overdose juga mungkin dari artikel yang gue baca ya, ada beberapa tanaman nggak bisa terima dengan si karbonnya si Azu ini karena agak keras gitu. Tapi mostly they do fine gitu. Ikan-ikan lu juga nggak apa-apa. Cara yang paling gue bilang
efektif selain ini, kita bikin jadi vaksin. Nah, ini yang gue bilang vaksin nih, ya. Kita pakai syringe. Jadi kita kocok dulu si azokarbonnya, terus kita masukkan ke syringe atau kontainer suntikan gini. Gue sih biasa kasih 5-10 mili, karena gue kan treatmentnya di tank river gue yang 60 cm. Nah, itu lagi terserang BBA itu. Kita tarik injeksinya full, misalnya 10 mili ya. Nah, tapi kalian injeksi itu ya seperti disuntik gitu loh, tapi langsung ke titik target, ke tanaman-tanaman yang memang terkena BBA. Jadi ini tuh cara yang lebih cepat dan efektif. Nah, gue bilang pakai Azu ini, kenapa? Azu ini kan agak keras, jadi efeknya lebih cepat. Sorry, gue agak serak, soalnya gue juga lagi nggak enak badan ya. Azu ini akan agak keras, jadi efeknya lebih cepat. Dan gue pakai dalam 1 hari aja, gue tunggu kebesokan harinya si blackbeard algae itu udah malah berubah warnanya jadi merah. Nah, saat dia udah merah, teman-teman gak usah nambah dosis karbon lagi, dia akan berubah ke putih, tapi dalam waktu 1-2 hari gitu. Jadi kalian gak usah nambahin lagi, karena udah kalian tuh udah overkill dengan azokarbon plus ini gitu. Jadi kalian gak harus sampai dosisnya kelewatan, nanti malah tanaman kalian yang gak terima gitu. Oke. Nah, untuk menghindari BBA tuh terjadi ya, teman-teman harus sering-sering namanya daily maintenance ya. Seminggu sekali ganti air sekitar 30-50% lah ya untuk penggantian air. Nah, itu rutin, maintenance itu harus rutin. Nah, dimana kalau kita nggak maintenance, semua sampah atau waste yang organik gitu, itu bisa jadi suplemennya si alga gitu loh. Jadi kita harus mengeliminasi rantainya dulu, baru kita bisa mengeliminasi si alganya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah durasi lampu. Durasi lampu teman-teman ini harus diperhatikan. Kalau lampunya terlalu lama, ini si alga seneng banget tumbuh, terutama yang suka di batu dan suka di kaca-kaca. Nah, dia suka banget kalau lampunya lama, ya kan. Suhu air juga, suhu air kalau airnya terlalu panas, si alga nih, terutama hair algae nih seneng banget di suhu air yang agak panas gitu. Dan selanjutnya adalah feeding kalian ke ikan-ikan. Jangan overfeed, serius, karena kalau ikan kalian bokernya banyak, nah itu yang jadi masalah, itu yang mengundang si alga gitu loh. Jadi kurangi porsi kalian memberikan makan kepada ikan ya. Nah, itu aja sih, sekian dari info gua ya tentang cara memvaksin BBA, juga memvaksin alga-alga lainnya sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh di kolom komentar di bawah, atau juga teman-teman boleh DM di Instagram gua Aqua Project CKT. Kalian juga bisa follow perkembangan akuarium gua di IG gua juga ya. Oke, sekian dulu tips dan trik dari Aqua Project. Aqua Project out.